Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dosen Novia Angela beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Magfiro, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kampus Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara mengadakan sebuah rapat perkumpulan pergerakan, lalu berikrar yang dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda, yang di dalamnya terdapat pada unsur ketiga bahwa bahasa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, kemudian resmi menjadi bahasa nasional. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu, yang termasuk dalam rumpun Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Nah, pada zaman penjajahan Belanda awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat ada pegawainya yang memiliki kemampuan bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sehingga para sarjana dari Belanda mulai membuat standarisasi bahasa dan mulai menyebarkan bahasa Melayu. Pada bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab logat Melayu. Nah, pada tahun 1908, penyebaran pun mulai menyebar secara luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkslektor atau Komisi Bacaan Rakyat. Dan pada tahun 1917 namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Namun pada tanggal 16 Juni 1927, pada sidang Volkrats atau Rapat Dewan Rakyat, Djajah Dato Kadjo untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Kemudian, bahasa Indonesia secara resmi diakui oleh Muhammad Yamin sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 105 pasal 36. Ditetapkan secara konstitusional dan sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi, ujaran yang dihasilkan oleh alat ujar,
manusia. Santoso mengungkapkan bahwa bahasa memiliki fungsi khusus dan sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia yang secara khusus tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara yang terlihat dalam surat-surat resmi kenegaraan. Yang kedua, alat pemersatu berbagai suku yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, sebagai wadah penampung kebudayaan atau semua ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dengan memperdalam bahasa Indonesia sebagai mediasinya. Kemudian, bahasa juga sebagai komunikasi yang memiliki berbagai fungsi yang secara umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi, dan fungsi kontrol sosial. Selanjutnya ada perkembangan sejarah ejaan sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memiliki tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikan bahasa Melayu oleh Opuisen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, dan muncullah ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. Yang pertama, ejaan republik. Ejaan republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Ejaan republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Yang kedua, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ini ialah disederhanakan huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan seperti pada kata cinta diganti menjadi C, yaitu cinta. Juga gabungan konsonan yang lainnya. Yang keempat, ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Di samping itu, pelaksanaan panitia terdiri atas ejaan LBK dan panitia ejaan dari Malaysia. Perubahan yang terjadi pada ejaan baru atau ejaan LBK ini yaitu gabungan konsonan DJ menjadi J,
Gabungan konsonan TJ menjadi J, gabungan konsonan NJ menjadi NY, gabungan konsonan SJ menjadi SY, gabungan konsonan CH menjadi KH. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI merupakan perubahan dari EYD sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat perubahan-perubahan aturan dalam penulisan. Dalam membahas perkembangan bahasa Indonesia, pemerintah, para pakar bahasa dan sastra Indonesia mengadakan sebuah pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia 1. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini menghasilkan kesimpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 18 Oktober sampai 2 November 1978. Simpulan yang didapat dari kongres ini yaitu memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 yang memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan berusaha untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat ini diselenggarakan juga di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 disebutkan dalam keputusan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai semaksimal mungkin. Selanjutnya, Kongres yang kelima. Kongres yang kelima ini dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres yang kelima ini
mempersembahkan sebuah karya besar dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di bumi Nusantara, yakni sebuah kamus besar bahasa Indonesia Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia 6. Kongres Bahasa yang ke-6 ini dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres ke-6 ini disimpulkan bahwa pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Di samping itu, mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Yang ke-7, Kongres Bahasa Indonesia 7. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Dari kongres ini menyimpulkan bahwa dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres yang ke-8 ini diselenggarakan di Jakarta, yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda pada 20 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Bulan Oktober dijadikan menjadi bulan bahasa. Yang ke-9, Kongres Bahasa Indonesia 9. Kongres Bahasa Indonesia 9 ini dilaksanakan di Jakarta, yakni pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres ini membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia 10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini dilaksanakan di Jakarta pula, yakni pada 28 sampai 30 Oktober 2013. Simpulan dari Kongres ke-10 ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Oke, sekian dan terima kasih atas materi yang dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.